Shalom, selamat pagi. Pagi, Pak. Mari kita bersama-sama membuka dalam eh, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dengan tema kemuritan yang membentuk gereja. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang malam sampai pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan kasih setia Tuhan. Sungguh pemeliharaan Tuhan begitu sempurna sehingga kami tak dapat mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan yang memberi kami kesempatan terlebih untuk bersama-sama berdoa dalam platform Zoom meeting pada pagi hari ini. Tuhan memberkati para pendoa di Solafide yang siap untuk menerima renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus tolonglah hambamu yang tidak punya apa-apa ini untuk men-sharingkannya kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah membaca sedikit cuplikan mengenai kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana kehidupan mereka dibentuk oleh satu keindahan komunitas, di mana setiap hari mereka mengalami persekutuan dan sangat indah ketika mereka ditambahkan jumlahnya oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat Tuhan mempercayakan orang-orang untuk datang kepada komunitas itu untuk dimuridkan, untuk diselamatkan, untuk diperjumpakan dengan Kristus Yesus. Dan kalau kita menyaksikan peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat indah, bagaimana Roh Kudus tercurah kepada para rasul, yaitu para murid-murid Yesus, yang berkumpul pada hari Pentakosta, dan yang terjadi adalah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan dari mereka muncul bahasa-bahasa asing, yaitu bahasa para pendatang yang pada hari itu berkumpul bersama untuk merayakan 50 hari Paskah, ya, setelah Paskah. Ya, jadi mereka merayakan bersama-sama setiap tahunnya dalam momen Pentakosta. Dan kita menyaksikan bagaimana Pentakosta kali ini mereka merayakan dengan satu peristiwa fenomena yang cukup mengherankan, yaitu bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul dalam satu tempat tiba-tiba mengungkapkan kata-kata bahasa yang menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam pasal 2, kisah para rasul dalam ayat sebelumnya, kita menemukan bahasa-bahasa yang cukup unik, yaitu diantaranya ada bahasa Arab juga ya. Jadi bahasa roh yang disampaikan itu bahasa yang dimengerti, dan mereka-mereka yang mengerti itu adalah mereka-mereka yang adalah pendatang, yang pada hari itu hadir di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Jadi perayaan Pentakosta adalah perayaan yang melibatkan orang-orang yang berhijrah ataupun orang-orang yang menjadi eh, orang-orang pendatang, ya, tetapi mereka adalah orang-orang yang beragama Yudaism. Mereka adalah orang-orang berkebangsaan Yudaism, hanya saja mereka tinggal di luar negeri dan setiap tahun mereka pulang untuk merayakan Pentakosta. Dan sungguh indah Tuhan memakai momen ini untuk menyaksikan tentang siapakah Kristus
dan apa yang diperbuatnya bagi umat Tuhan. Dan dengan berani Petrus, seorang rasul yang tadinya kita lihat seorang rasul yang begitu ekstrovert, ya, tetapi Tuhan pakai begitu luar biasa. Seorang rasul yang tadinya pemberani, tapi tiba-tiba ketika Yesus ditangkap, dia menjadi seorang yang penakut, tetapi dengan kuasa Roh Kudus dia mengalami satu keberanian, yaitu berkhotbah di hadapan hampir 3.000 orang lebih. Dan kita menyaksikan pada hari itu Tuhan menolong mereka dengan memberikan satu kesempatan membaptis 3.000 orang, dan hari itu mereka berjumlah 3.000 lebih. Dan di ayat 47 kita menemukan Tuhan setiap hari menambah jumlah mereka dengan para peserta yang baru. Karena apa? Catatan ayat 47 mengatakan dalam persekutuan mereka, dalam pujian mereka kepada Allah, mereka disukai semua orang. Sungguh komunitas yang sangat indah. Jadi kita menemukan pola di sini bahwa yang dilakukan pertama kali adalah kemuritan, ya, atau discipleship. Barulah di situ terbentuk gereja. Jadi jangan dibalik ya Bapak Ibu, jangan sampai berdiri gereja dulu baru ada pemuritan, ya. Tetapi pemuritan dulu barulah terbentuk gereja. Kenapa demikian? Itu adalah pola Alkitab. Alkitab menggunakan pola muncul di mana ada satu komunitas yang terdiri dari murid-murid Tuhan Yesus, lalu di mana Tuhan menambahkan jumlah mereka. Barulah di situ dibangun komunitas gereja. Apa yang dapat kita pelajari dari perikop narasi ini? Jadi kalau ditanya bagaimana kemuritan itu membentuk gereja, ini bermula dari 12 orang, ya kurang satu, yaitu Yudas yang sudah tidak ada, kemudian digantikan oleh Matias berdasarkan undi, tetapi kita melihat bagaimana murid-murid Yesus yang lain, selain daripada Yudas, mereka tetap hidup dalam persekutuan, dan mereka tetap ikut ambil bagian dalam doa, terlebih khusus mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk menunggu di Yerusalem. Dan ketika mereka menunggu di Yerusalem, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, mengutus Roh Kudus-Nya, supaya mereka diperlengkapi sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku, ya, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dimulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, ya, sampai ke ujung bumi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ngomong ujung bumi, dalam konteks ini artinya ada daerah-daerah tertentu yang akan menjadi sasaran saksi Kristus, akan menjadi sasaran untuk saksi Kristus untuk berpijak di sana dan memberitakan Injil. Yang pertama mereka bentuk adalah kelompok pemuritan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mampir ke Asia, dia mampir ke Korintus, ke Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan daerah-daerah seperti Tesalonika dan lain sebagainya. Yang Paulus cari adalah sinagoge, yaitu tempat ibadahnya orang Yahudi. Dan apa yang Paulus lakukan? Paulus membentuk komunitas pemuritan dalam komunitas-komunitas sinagoge tersebut, dan muncullah orang-orang yang percaya, orang-orang damai yang dipersiapkan Tuhan untuk menerima pemberitaan Injil. Dan sungguh indah, Rasul Paulus dipercayakan untuk menggembalakan mereka, tetapi setelah terbentuk gereja, Rasul Paulus meninggalkan kawanan itu dan berpindah ke kota-kota lainnya. Disinilah kita melihat bagaimana kemuritan itu terjadi, yaitu di mana para rasul membentuk komunitas yang kecil. Dimulai dari komunitas yang kecil, lalu beranjak menjadi bertambah besar, bagaimana Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari. Jadi kemuritan itu membentuk gereja dimulai dari komunitas yang kecil, komunitas murid-murid Yesus. Yang pertama dapat kita pelajari bahwa komunitas yang muncul ini pertama kali di Yerusalem, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Di sini kita lihat ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri adalah gambar kuburan atau tomb dari King David, Raja Daud, dan kuburan sebelah kanan adalah kuburan dari Yesus Kristus. Dalam khotbahnya,
Dalam khotbahnya Petrus berkata bahwa Daud itu mati dan kuburannya ada sampai hari ini. Dia membandingkan dengan Yesus Kristus yang kuburannya ada, tetapi mayatnya sudah tidak ada. Yesus Kristus sudah tidak ada dalam kubur itu. Dan melalui perkataan ini tentang Yesus yang mati dan telah bangkit, orang-orang menjadi percaya kepada perkataan Petrus. Dan sungguh hebat kalau Injil Matius mengatakan ada berita bohong, berita hoax bagaimana murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus. Tetapi aneh, berita bohong itu malah menjadi sumber kepercayaan dan dibalikan oleh kuasa Tuhan, bagaimana berita bohong itu dibalik menjadi berita yang sungguh dipercaya, yaitu berita bagaimana Yesus sudah bangkit, bukan mayat Yesus yang dicuri. Dan berita tentang kebangkitan Yesus ini menjadi dasar pengajaran para rasul. Artinya berita tentang Injil adalah pengajaran utama para rasul pada saat itu. Dan kita menyaksikan bagaimana orang-orang menjadi percaya. Kita mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yaitu perkataan dalam Matius 16 ayat 18 ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Satu pengakuan tentang pengakuan iman para rasul tentang siapakah Yesus itu. Jadi Yesus Kristus mendirikan jemaat mula-mula berdasarkan pengakuan para rasul. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan anggap enteng pengakuan iman rasuli yang mungkin sudah banyak gereja-gereja yang mungkin tidak lagi mengikrarkan pengakuan iman rasuli di gereja mereka. Padahal pengakuan iman rasuli bukan saja berfungsi sebagai senjata gereja, tetapi mengingatkan kita bahwa ada satu peristiwa penting, ada kisah penting di balik pengakuan iman rasuli, yaitu pengakuan tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah, Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang menjadi dasar pengajaran para rasul. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, para pendoa, kalau kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, percayalah itu bukan mantra, itu bukan syarat supaya sebuah ibadah menjadi sah, ya. Itu bukan doa, tetapi itu adalah salah satu bentuk remembrance bagaimana kita mengingat akan kisah Allah yang lebih dulu mengasihi kita, kisah Allah yang lebih dulu menciptakan kita, kisah Allah bagaimana dosa menginterupsi tujuan Allah, kisah Allah bagaimana karya penebusan itu terjadi melalui anaknya Yesus Kristus, lalu kisah Allah yang memperbaharui ciptaan menjadi ciptaan yang baru. Jadi jemaat yang didirikan oleh Kristus adalah ciptaan yang baru. Jadi kita di sini menyaksikan bagaimana gereja bukanlah Israel rohani. Gereja bukanlah kelanjutan Israel, tetapi gereja adalah benar-benar ciptaan yang baru, di mana orang-orang yang terdiri dari orang-orang yang sudah lahir baru dan mengalami persekutuan bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Jadi kita melihat bahwa lewat pengakuan di atas batu karang yang teguh ini, gereja Tuhan berdiri. Selanjutnya kita melakukan satu formula. Kita lihat formula ini, bagaimana kemuritan yang intensional diwujudkan melalui ketekunan dalam pengajaran yang berdasarkan Injil Yesus. Mengapa saya sebut kemuritan intensional? Karena itu dilakukan secara intensif setiap hari. Alkitab tadi mengatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, tiap-tiap hari mereka berkumpul bersama, berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan pengajaran para rasul. Kita melihat realita gereja sekarang. Kalau gereja sekarang justru malah kebalikannya. Gereja telah menjadikan kemuritan sebagai program, bukannya mengembalikan kemuritan sebagai yang membentuk gereja. Jadi kalau di gereja Bapak Ibu diprogramkanlah pemuritan atau kemuritan, kelompok kecil, komsel, kul, FA dan sebagainya, kesan atau kelompok saling memperhatikan, ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah LG seperti loving group dan sebagainya. Ya, kita menyaksikan bagaimana gereja menjadikan
kelompok-kelompok kecil sebagai program. Seharusnya sebaliknya, kelompok-kelompok kecil itulah yang membentuk gereja, bukan gereja yang membentuk kemuritan. Karena Alkitab sudah menjelaskan patron yang sangat hebat, yaitu bagaimana kelompok pemuritan yang kecil-kecil itu menjadikan sebuah gereja. Lalu mengapa kita mendoakan program gereja dan tidak mendoakan jemaat untuk menjadi murid Kristus? Apakah kita pernah mendoakan jemaat untuk menjadi murid Kristus? Karena tidak semua jemaat dipanggil untuk menjadi murid Kristus, ya. Meskipun jemaatmu banyak, ada beberapa hamba Tuhan di sini, apakah jemaat kita banyak ataukah jemaat kita lebih daripada yang kita bayangkan atau lebih daripada kapasitas yang kita dapat layani, tetapi yang terjadi hanya sedikit yang mau menjadi murid Kristus. Doakanlah gereja kita, gerejamu, gereja Tuhan, bagaimana komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya orang-orang yang di dalamnya menjadi murid-murid Kristus. Jangan doakan program gereja terus, tapi doakanlah orang-orang yang di dalamnya sebagai suatu organik kehidupan. Karena gereja lebih banyak terkecimpung dalam organisasi, tapi mereka melupakan jati dirinya sebagai organisasi yang organis, yaitu di mana di dalamnya terdiri dari orang-orang yang hidup, gereja yang memiliki kehidupan, dan orang-orang itu yang hidup itu adalah orang-orang yang seharusnya menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Selanjutnya kita menyaksikan dalam Kisah Rasul 2 tadi dikatakan, mereka bersatu dalam persekutuan yang hidup. Mari kita lihat formula berikut, yaitu kemuritan yang intensional. Bukan saja mempersatukan, tetapi membangun tubuh Kristus. Tetapi yang terjadi realitanya adalah gereja tidak lagi mengedepankan kesatuan dalam tubuh Kristus. Tetapi gereja kali ini membangun nama, membangun identitas masing-masing. Dan mereka meninggalkan akar yang utama, yaitu kemuritan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau gereja tidak lagi mengedepankan kesatuan sebagai tubuh Kristus, lalu apa yang mempersatukan gereja? Para pakar teolog berpendapat bahwasanya gereja pasca reformasi justru bukan semakin bersatu, tetapi muncul berbagai macam aliran yang didasarkan oleh mengkultuskan hamba Tuhan ataupun mengkultuskan suatu ajaran tertentu. Dan kita menyaksikan bagaimana gereja-gereja semakin banyak di sana sini. Ya, ada gereja yang bersifat Lutheran, gereja yang dibangun atas teologi Calvinian, Zwinglian, bahkan ada gereja-gereja yang dibangun berdasarkan praktik-praktik tertentu. Ada gereja Baptis, ya, gereja Anabaptis, gereja dan sebagainya, gereja Anglikan dan sebagainya, gereja Belanda, gereja Jerman, dan sebagainya, yang mereka mengedepankan teologi, mengedepankan tokoh-tokoh tertentu, yang pada akhirnya gereja semakin terpecah-pecah, dan kita menjadi bingung. Ada gereja yang memperbolehkan ini, tapi ada gereja yang melarang itu. Ada gereja yang mengizinkan kremasi, tapi ada gereja yang tidak mengizinkan kremasi. Ada gereja yang membaptis dengan percik, tapi ada gereja juga yang menentangnya. Ada gereja yang membaptis harus selam. Ada gereja yang membaptis harus pakai bendera, dan sebagainya. Muncul praktek-praktek gereja-gereja yang pada akhirnya tidak lagi mengedepankan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Tetapi mereka membangun nama. Ya, kalau kita menyaksikan nama-nama gereja sekarang itu selalu endingnya community church, ya. Gereja-gereja yang lagi bermunculan yang pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Apakah nama-nama gereja yang sudah ada tidak cukup? Ya, apakah nama-nama gereja sinode yang ada sekarang sudah tidak cukup? Saya tanya ke teman saya di Departemen Agama Bimas Kristen, ada berapa sih nama gereja sekarang? Ini mau yang nama sinodenya atau yang sampai kecil-kecilnya? Sampai bingung mau nanya yang mana. Ya, nama yang terkecil-kecilnya ada berapa? Ada puluhan ribu. Waduh, namanya itu iya. Tapi kalau nama sinode yang terdaftar, ya ada beberapa ratus. Bayangkan, di Indonesia loh, untuk Bimas Kristen, untuk nama gereja, bahkan nama sinode, sampai pada ratusan gereja. Dan itu semua adalah gereja yang mengedepankan nama dan juga identitas mereka, ya. Dan pertanyaannya, apakah kita benar-benar mendoakan
untuk kesatuan tubuh Kristus dengan menempatkan Kristus sebagai kepala gereja. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes 17, 20-23, Tuhan Yesus pernah berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu. Ya, ini doa yang sangat penting. Ya, jadikan kami satu seperti aku dan engkau, yaitu Bapa satu. Yesus pun berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu. Tapi entah mengapa gereja masa kini justru terpecah belah dengan berbagai nama, dengan berbagai identitas, dengan berbagai bentuk kepemimpinan yang berbeda-beda. Padahal doa Yesus adalah supaya mereka semua menjadi satu. Ada seorang teolog oikumenis yang cukup menghibur, dia mengatakan demikian. Bukan begitu, Pak. Justru dengan keanekaragaman inilah kita menjadi satu. Waduh, saya semakin bingung lagi dengan kalimat itu. Bagaimana kita dapat bersatu? Uang mereknya aja beda-beda, uang teologinya aja beda-beda, praktek gerejanya beda-beda. Kok bisa menjadi satu? Ya, itulah keunikan tubuh Kristus. Dengan enteng dia mengatakan seperti itu. Saya sangat sulit mengerti untuk mengatakan demikian. Kalau gereja berdiri atas pengajaran para rasul, mengapa implementasinya berbeda-beda? Bukankah ini pekerjaan dari Tuhan sendiri kalau memang Tuhan izinkan gereja terpecah belah? Ataukah ini ada pekerjaan unsur yang lain? Mari kita doakan untuk kesatuan tubuh Kristus, terlebih kesatuan tubuh Kristus di Indonesia. Selanjutnya mari kita lihat formula yang ketiga, yaitu gereja yang memuridkan penyembah-penyembah yang benar. Tadi kita membaca dalam Kisah Rasul 2, ada praktek-praktek ibadah yang dilakukan. Di antaranya ada praktek memecah roti, yaitu perjamuan Tuhan. Ada praktek pujian kepada Allah, ada praktek berdoa, ada praktik persembahan yang sangat unik. Bagaimana ada orang-orang yang mempersembahkan miliknya untuk menjadi milik bersama. Ya, gereja masa kini mungkin sekarang nggak seperti itu. Terus kita lihat mereka mengutus ya, orang-orang yang akan diutus yaitu para rasul untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat lain. Kalau kita membaca kisah rasul selanjutnya. Di sini kita melihat bahwa penyembah yang benar itu tercipta oleh korban Yesus Kristus. Jadi penyembah yang benar bukan hanya terjadi dalam luar ruang lingkup liturgi secara ritual, tetapi mereka tadi dikatakan disukai semua orang. Artinya gaya hidup mereka, perkataan mereka, gerak-gerik mereka, segala tindakan yang mereka lakukan menjadi satu penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan mereka dengan menambah jumlah orang-orang yang setiap hari datang untuk bergabung dengan mereka. Jadi ada dua liturgi, yaitu liturgi yang dilakukan secara ritual yang terjadi dalam persekutuan, dan liturgi yang kedua adalah liturgi aktual, bagaimana terjadi suatu penyembahan di tengah-tengah masyarakat dan mereka disukai banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa setelah keluar dari pintu gereja, kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan secara aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita seorang pebisnis? Maka jadikanlah bisnis itu penyembahan kepada Allah. Jangan berbisnis dengan curang. Apakah kita seorang karyawan? Marilah dengan status kita sebagai karyawan yang bekerja di satu instansi. Jadikanlah pekerjaan kita sebagai karyawan, sebagai penyembahan kepada Allah. Apakah kita seorang ibu rumah tangga? Setelah kita keluar dari tempat ibadah, mari jadikanlah status sebagai ibu rumah tangga itu sebagai ajang untuk penyembahan kepada Tuhan, sebagai liturgi kita yang aktual. Bagaimana suami ataupun anak-anak menyaksikan kehidupan kita sebagai seorang penyembah. Jadi Tuhan Yesus sendiri menghendaki ada penyembah yang benar, yang itu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh satu perkataan yang sulit dimengerti. Apa artinya menyembah dalam roh dan apa artinya menyembah dalam kebenaran? Alkitab tidak pernah memisahkan konteks roh dan kebenaran. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebenaran. Jadi pekerjaan untuk sebagai penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Demikian kehidupan ibadah kita. Ibadah kita di dalam gereja dan ibadah kita di luar gereja tidak terpisahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita keluar dari tempat ibadah,
Tentu kita terheran-heran dengan pintu gereja. Pintu gereja adalah pintu ajaib. Mungkin ada antivirusnya. Begitu ditanya keluar dari gereja, tadi khotbah apa? Kita sudah lupa. Sepertinya di pintu itu ada antivirusnya ya. Dan kita menyaksikan bagaimana semua yang dilakukan di dalam gereja kita lupakan. Mungkin kita yang berkonflik sebelum pergi ke gereja, pulang dari gereja, konflik itu tetap ada. Kita menjadi sama, kita tidak diubahkan sebagaimana menjadi penyembah-penyembah yang benar yang diubahkan oleh Kristus. Seharusnya dalam penyembahan itu kita ditransformasi, kehidupan kita diperbarui. Tetapi hal itu tidak terjadi. Jadi marilah kita menjadi gereja yang disukai banyak orang, yang dimana banyak orang yang mau menjadi murid-murid Kristus. Apakah kita mendoakan hal ini? Mari kita saksikan formula selanjutnya bahwa kemuritan yang intensional, yaitu kemuritan yang menempatkan Kristus sebagai kepala dan gereja itu sebagai tubuhnya. Ingat, Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya. Tetapi realitanya kali ini kita menyaksikan gereja lebih mengkultuskan pemimpin. Ya kalau saya pernah ke Manado itu saya tanya gereja Gemim di mana ya? Oh gereja Om yang mana? Yang mana? Ya ada gereja Om ini, ada gereja Om itu. Oh jadi nama Omnya ya, bukan nama merek sinode gerejanya atau apa gitu. Tapi ini gereja milik Om ini, gereja milik tante itu dan sebagainya. Jadi banyak orang mengkultuskan sebuah gereja berdasarkan nama pemimpin. Bahkan ada gereja-gereja yang memuja doktrin mereka, ya. Ada gereja yang sangat bangga dengan doktrin Calvinis, sampai-sampai Calvinis ini menjadi pemberhalaan bagi mereka. Ada gereja yang memuja doktrin Lutheran dan sebagainya. Dan pada akhirnya mereka memuja doktrin ataupun dogma mereka. Tapi mereka lupa memuja Kristus. Kita teringat dengan peristiwa Yesus menegur jemaat di kitab Wahyu ya, di kitab Wahyu bagaimana lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bayangkan, gereja menyembah Tuhan Yesus di dalam, tetapi Tuhan Yesusnya justru ada di luar, ya. Jadi gereja tidak lagi meninggikan Yesus, tetapi gereja mungkin meninggikan nama pemimpin, gereja meninggikan doktrin atau teologinya, dan lupa meninggikan Kristus. Bahkan ada gereja yang membangun kemegahan, sehingga hari-hari ini muncul gereja-gereja yang memuja keindahan bangunan. Dan kita menyaksikan bagaimana gereja-gereja ini tampil sebagai gereja-gereja mega church. Kita lupa bahwa di Eropa pernah terjadi seperti itu. Gereja megah-megah di Eropa, gereja besar-besar di Eropa. Pada akhirnya hari ini kosong. Gereja Aja. menjadi museum, bahkan gereja menjadi bar, atau gereja menjadi ajang diskotik dan sebagainya. Ini adalah gereja yang dibangun besar-besar, tetapi Kristus sudah tidak ada lagi di situ. Bahkan ada gereja yang memuja kemegahan liturgi, gereja yang mengkultuskan musik, nyanyian, bahkan artis-artis rohani, dan gereja Minum, memuja itu semua. minum, Pak. Pak, minum. Dan bagaimana gereja kemungkinan menjadi penyembah secara ritual, tetapi gagal menjadi penyembah secara aktual. Minum. Jadi pertanyaan, seberapa besar presentasi doa kita untuk memohon pada Allah menjadikan Ya. gereja yang bergantung kepada kepala gereja. Biarlah pada pagi hari ini kita semua menjadi pendoa-pendoa yang menjadi murid-murid Kristus yang bersedia dimuridkan secara intensional. Mengapa saya sebutkan intensional berulang kali? Karena kita belajar dari jemaat yang pertama. Mereka tiap-tiap hari bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Maukah kita bertekun di dalam pengajaran-pengajaran selanjutnya? Maukah kita bertekun di dalam pendalaman Alkitab yang mungkin sudah lama kita lupakan? Maukah kita bertekun dalam pengajaran yang sehat? Hari-hari ini banyak orang mengejar pengajaran yang tidak sehat. Bahkan mereka lihat-lihat siapa pengkhotbahnya. Mereka baru mau datang atau mereka mau dengar. Hati-hati, jangan-jangan kita sudah tidak lagi menjadi penyembah-penyembah yang benar, tetapi menjadi penyembah-penyembah hamba-hamba Tuhan itu. Kita menjadi pemuja orang-orang tertentu, kita memberhalakan mereka. Dosa umat Israel adalah pemberhalaan. Jangan sampai gereja jatuh
dalam dosa pemberhalaan. Oleh sebab itu marilah kita secara intensional menjadi murid-murid Kristus, menjadi pendoa-pendoanya Allah, menjadi penyembah-penyembah benar yang dicari oleh Yesus Kristus. Marilah kita datang kepada Tuhan sebagai satu-satunya kepala gereja. Mari doakan gereja bersatu. Mari doakan gereja seperti Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Bersatu menjadi satu seperti Yesus dan Bapa satu. Kiranya renungan singkat pada pagi hari ini menolong kita, menggugah iman kita untuk terfokus kepada doa-doa tertentu yang tadi saya sebutkan. Pernahkah kita menggumulkan dalam doa kesatuan gereja? Pernahkah kita mengumpulkan jemaat yang Tuhan percayakan pada kita menjadi murid-murid Kristus? Pernahkah kita mendoakan jemaat yang dipercayakan pada kita untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran? Mari kita doakan hal tersebut. Jangan sampai kita hanya doakan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani. Jangan sampai kita hanya mendoakan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat untuk menyenangkan hati kita sendiri, tanpa kita tahu bahwa Tuhan memberikan satu pola pemuritan yang sudah lama mungkin kita abaikan. Kiranya gereja-gereja Bapak Ibu semakin digerakkan untuk memuridkan banyak jiwa. Banyak orang di dalam gereja yang butuh Injil, yang di luar gereja belum tentu butuh Injil, tapi yang di dalam gereja mereka butuh Injil. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah kami sebagai orang-orang yang ada di dalam komunitas gereja. Kami tidak lagi merasakan aliran air hidup. Bahkan kami tidak lagi peka dengan tuntunan Roh Kudus supaya kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kemuritan yang sejati. Ampuni kami yang menganggap kemuritan sebagai program, bukan yang membentuk gereja. Padahal sejarah Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul, murid-murid Yesuslah yang mendirikan komunitas gereja lewat pengajaran mereka, pengajaran yang berbasis kepada Injil Kristus, yaitu Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati dan memberikan kami kehidupan yang baru. Oleh sebab itu ya Bapak, jadikanlah kegairahan dalam doa-doa kami bukan sekedar doa-doa secara ritual, tetapi doa-doa yang menunjukkan kehidupan aktual kami hari lepas hari untuk kami bersama-sama menjadi murid Yesus yang otentik. Jangan jadikan orang-orang seperti kami hidup dalam topeng-topeng di mana kami kelihatan baik, di mana kami kelihatan penuh shalom, penuh kasih. Padahal kami di dalamnya penuh dengan pergumulan masalah. Kami seperti gunung es yang muncul ke permukaan dengan tinggi bukit yang begitu landai, tanpa kami ketahui bahwa di dalam jiwa kami terdapat gunung es yang menjorok ke bawah, yang begitu dalam, begitu besar pergumulan kami, sehingga kami tidak dapat membalikannya di hadapan Tuhan. Kami butuh kuat kuasamu untuk membalikan mindset kami, memperbaharui pola pikir kami. Seperti hanya Roma 12 ayat 1-2, Tuhan kau mengatakan bahwa ibadah yang sejati memperbaharui pola pikir kami, supaya kami memikirkan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan apa yang menjadi kesuksesan kami. Ampuni kami yang suka memuja hamba Tuhan. Kami mengkultuskan hamba Tuhan, mengkultuskan teologi gereja tertentu, mengkultuskan aliran-aliran tertentu. Bahkan kami bangga ketika kami menamai gereja kami sesuai dengan apa yang kami ingini. Ampuni kami Tuhan. Bukankah kami semua seperti menara Babel, di mana kami membangun menara dan mencari nama, tetapi kami tidak lagi mencari kehendak Tuhan. Ampuni kami, basuh kami dengan kuasa darah Yesus, sucikan kami kembali. Terima kasih Bapa. Berkati komunitas doa Sola Fide menjadi orang-orang yang penyembah-penyembah benar, yang berdoa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ternyata masih di mute. Ya, eh, saya serahkan kepada koordinator. Silakan Ibu Diane. Ya, makasih Bu Rin Jumat untuk pelayanannya pagi ini. Shalom
Selamat pagi sobat-sobat Solafide. Pagi ini luar biasa kita diberikan satu